Ya sedulur, hanya menegaskan dari bagian pertama cerita mistis saya, siapakah lelaki berjubah hijau tersebut, berbaju hijau tersebut. Walau alam kita tidak tahu siapa dia, tapi di sini dari segi positifnya bahwa saya senang bisa ketemu dengan orang tak dikenal ya, tidak membawa apa-apa, tidak membawa peralatan gunung ya, malam-malam di ketinggian sekitar berapa waktu itu ya, pokoknya saya udah melewatin sudah jauh, saya jalan itu udah 3 jam tuh mungkin saya udah sampai kuburan kuda atau enggak, tanjakan Seruni ya, saya nggak tahu lah, pokoknya saya udah tengah-tengah situ, pokoknya tengah-tengah lebih ke atas ya. Di sini kalau memang abang tersebut penghuni tempat Gunung Ciremai atau hal-hal yang di luar nalar kita sebagai penjaga Gunung Ciremai, saya mengucapkan banyak terima kasih telah menolong saya untuk menjaga saya turun ke bawah ya. Padahal di situ walaupun kita tidak banyak saling menyapa karena tidak memberikan suara, hanya menggunakan isyarat saja ya, saya akhirnya hanya bisa berpikir positif saja bahwa saya bukannya takut, malah saya berterima kasih bahwa sosok berbaju hijau atau berjubah hijau tersebut sebagai penolong saya pada saat saya turun ya, yaitu dari pikiran atau godaan kecamuk ya, dimana pada saat saya di atas itu diganggu ya, kiri kanan lah, kayak suara berisik lah, ada yang loncat-loncat, ada yang bayangan-bayangan putih ya, kita tuh hilangkan semua ya. Yang penting di sini saya seperti semua pencinta alam Nusantara melihat bahwa kondisi sudah sehat, sudah selalu sehat sentosa, dan saya senang bisa berbagi pengalaman kepada semua pencinta alam Nusantara. Halo sedulur setanah air, kepada seluruh pencinta alam, back again with me from Real Life Based Moment Channel. Saya kembali mau melanjutkan cerita pengalaman saya, bagaimana saya mengalami cerita atau pengalaman mistis tersebut di Gunung Ciremai, yang seperti saya garis bawahi ya, dimana saya ketemu yaitu seorang pemuda yang berjenis kelamin ya, berjubah hijau, rambut panjang ya, muncul dari semak-semak seperti itu ya. Kalau secara nalar, kembali lagi cerita saya yang mungkin saudara-saudara sudah ikutin bagian pertama, bahwa sebagai pencinta alam ya, harusnya kalau kita naik pun kita sudah dibekali dengan peralatan yang lengkap ya, setidaknya penerangan seperti alat-alat penerangan seperti senter lah, lilin, headlamp, terus perbekalan yang kita bawa melalui carrier ya, backpack ya, apa aja yang mendukung supaya kita itu bisa, kalau memang dilakukan dalam kondisi khusus, yaitu kita bisa survive di gunung ya kan. Di sini kembali lagi bahwa pada saat kondisi saya yang mencekam ya, bagaimana saya merasakan apa itu pikiran yang berkecamuk, timbang tindih gitu ya pikiran saya. Saya di sini naik gunung tidak hanya setahun 2 tahun, saya sudah mempunyai banyak pengalaman naik gunung ya. Sebelum saya pun hobi naik gunung, saya pun pernah belajar bagaimana itu pendidikan khusus
jungle survivor yang saya tempa itu hampir 2 minggu ya, pada saat saya masih mengenyam pendidikan sekolah menengah atas tahun 1988 di SMA 6 Jakarta. Pada saat itu saya gabung dengan Trupala ya, itu Trupala itu Taruna Pencinta Alam SMA Negeri 6 Jakarta. Nah, di sini seperti kembali lagi pada saat pikiran saya berkecamuk. Kalau sebetulnya sebagai orang yang tidak mempunyai pengalaman naik gunung atau mental yang kuat, pasti ya dengan kondisi yang saya alami tersebut, orang itu akan merasa tercekam, merasa takut, ya kan? Apalagi kita tahu di gunung itu pada saat malam pasti gelap, sudah gelap, cuaca dingin, terus tenaga pun berkurang, kita merasa lelah karena sudah mendaki sejauh kita mampu untuk sampai di atas. Dan ini semua efek yang bisa mempengaruhi psikologi manusia itu menjadi down, menjadi frustasi, menjadi depresi. Disinilah tempaan yang saya terima selama saya menjalani atau cinta saya sebagai cinta alam itu, yang saya dapat bertahun-tahun itu membuat saya tenang, merasa bahwa perasaan saya tenang, saya tidak takut, saya tidak merasa bingung atau frustasi gitu ya. Apalagi pada saat malam itu ya, saya beserta pacar syariat ya, dengan kondisi bahwa kondisi tubuhnya lemah dan suasana yang mencekam. Seperti saya bilang itu ada suara gaduh lah, suara yang tidak menentu, yang gak jelas ya. Itu padahal di gunung itu sepi ya, tidak ada perkampungan, karena saya sudah melewati kan saya bilang saya melewati jalur Linggarjati ya, jalur Linggarjati, dan saya kayaknya sudah kuburan kuda deh, saya udah melewati kuburan kuda. Pokoknya saya ini sudah lebih pertengahan ke atas ya kan. Tidak ada mungkin malam itu penduduk atau perkampungan lah, tidak ada ya. Tapi di sini pengalaman yang saya dapat itu pada saat saya berjanji dalam hati, seperti saya bilang, kalau memang pun ada seseorang yang turun ke bawah, saya akan ikut turun. Nah, yang kebetulan yang saya alami itu tiba-tiba muncullah itu yang saya ceritakan pada bagian pertama ya, seorang pemuda tanpa peralatan pencinta alam, tanpa penerangan. Saya hanya bisa menggambarkan wujudnya, yaitu seperti seorang pria, rambutnya panjang gondrong, terus dia hanya memegang tongkat, dan setiap saya ajak bicara, dia hanya memberikan bahasa isyarat atau hanya memberikan anggukan, ya kan, anggukan saja, seperti itu. Yang perlu saya garis bawahi pada saat posisi saya berkecamuk dan kita ini kembali ke diri kita masing-masing, kita merendahkan diri ya, kita bernazar dalam hati, kalau memang ada kesalahan ya mohon maaf, mohon ampun ya. Dan kita juga di dalam hati berbicara bahwa jangan diganggu lah ya kan, diganggu ataupun
digerusuhi lah kalau orang bahasa Jawa ngomong lah. Apalagi saya tidak ada pikiran macam-macam saat itu, karena saya tidak berbuat yang tidak baik. Tapi yang pertama yang saya garis bawahi, pada saat kita naik itu naik dengan buru-buru, tergesa-gesa sih ya, karena pada saat itu sudah mau jam 5 lah, jam 5 supaya kita ngejar ke atas tidak kemalaman dan kita lupa untuk lapor di pos penjagaan. Itu tahun 93, kondisi saya gitu, tahu sendiri kan 93. Apalagi Gunung Ciremai itu kondisi alamnya kan wow, itu terjal benar, berdebu ya, berdebu, terjal, itu benar-benar menguras tenaga. Dan saya kalau memang soal mendengar cerita-cerita mitos lah dari penduduk setempat, ya saya hanya dengerin, yang positifnya saya ambil, yang negatifnya saya buang, ya seperti mitos. Ada kampung macan, terus ada nenek berjubah putih lah, ketemu burung gagak, tidak boleh mengumpat, tidak boleh kencing sembarangan, kampung macan. Itu semua saya hanya dengarkan atau saya iakan kalau memang saya dengar cerita itu dari teman-teman. Tapi di sini niat kita adalah bahwa kita hanya menikmati dan menjaga lingkungan gunung ya, supaya tetap asri dan terjaga, dan penerus-penerus kita itu bisa menikmati. Kembali setelah saya bernazar, ya itulah tiba-tiba muncullah lelaki itu ya. Saya tidak ada perasaan takut sama sekali, karena saya kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan ada perasaan takut karena kita tidak melakukan tindakan yang salah. Ambil positifnya di situ. Tetapi saya berkecamuk pemikiran saya ya. Ada perasaan serba salah dan takut. Serba salahnya begini, saya meninggalkan teman saya yang 3 orang yang saya berjanji akan menemui mereka di pagi hari nanti di atas, di puncak ya, di puncak Ciremai ya, di Pengasinan. Tetapi serba bingung saya, kalau saya turun apakah Mas atau Abang ini akan mengantarkan saya sampai di bawah. Di sini ini pikiran berkecamuk sekali ya, dibebani dengan keadaan pacar saya waktu itu yang kondisi salah satu kakinya kurang menunjang ya, kayak kram atau enggak sakit-sakitan. Saya bingung sebetulnya ya. Kalau saya kembali cerita tentang pacar saya ini sudah jalur jam terbangnya itu sudah panjang sekali dengan pacar saya. Bukan hanya Gunung Ciremai yang saya taklukkan gitu ya, bahwa saya sudah melakukan ekspedisi seperti Taman Nasional Ujung Kulon lah, terus Ujung Baduy, Gunung Gede Pangrango, itu saya mau udah lewati sama pacar saya. Kalau masalah kayak begini, menurut saya ya kita nggak boleh sombong sih ya. Tapi kalau diukur dengan kekuatan dan pengalaman sih, kita masih bisa atasi lah. Tapi kondisi menceritakan kondisi dan keadaan lain ceritanya ya di sini ya. Dan kembali saya bilang sama Mas itu, kepada abang itu, Bang, sebentar Bang ya, kalau Abang turun ke bawah, saya akan beres-beres, ringkas dulu semua peralatan saya kemas, dan kita akan turun bareng. Dan saya dalam hati dan berpikir pun mungkin Abang itu mau menunggu, dan saya menunggu jawaban. Dan waktu saya menunggu jawaban, Mas itu hanya mengangguk. Dia tidak memberikan
ucapan secara lisan. Ini anehnya ya. Ya, tidak ada kata ucapan secara lisan. Itu yang saya bingungkan. Pada saat saya sudah hampir selesai, ya saya kemas-kemas. Saya di sini masih merasakan apa ya, kayak suasana yang kurang enak gitu ya, masih mencekam. Saya mau menegaskan bahwa pada saat saya beres-beres ya, pada beres-beres dengan kondisi yang berkecamuk di dalam pikiran saya, di mana situasi masih kurang apa ya, enak dan mencekam, saya mengulangi atau enggak bertanya kepada Mas tersebut, Mas sebentar ya, pokoknya setiap apa yang saya tanyakan dan saya ucapkan hanya dibalas dengan bahasa isyarat, dengan anggukan kepala saja, ya kan. Saya waktu itu ada senter, tapi kan kurang sopan kalau saya mukanya saya senter gitu ya. Pokoknya saya melihat muka tersebut tuh kurang jelas sekali. Nggak tahu kenapa tuh nggak jelas, padahal jarak tuh dekat. Kalau kita sebagai berbicara terhadap seseorang, kalau kita duduk atau kita berdiri kan pasti jaraknya nggak terlalu jauh ya. Tapi pada saat itu saya tidak bisa memberikan atau tidak bisa menggambarkan bagaimana rupa dan wajah abang tersebut, ya, abang tersebut. Tapi saya hilangkan semua pemilikan tersebut. Saya hanya buru-buru cepat-cepat selesai dan saya berkemas. Dan saya bilang kepada abang tersebut, Mas sudah hampir selesai, tunggu sebentar ya. Kembali dia membuat kepala, dan akhirnya setelah semua kembali selesai, dengan tersebut saya mengambil beban ya, dan saya mencoba untuk menggandeng pacar saya dan kita bersama-sama turun kembali ya, ke base camp, turun kembali ke base camp ya. Dengan perasaan yang berkecamuk, dengan pengen cepat-cepat sampai ke base camp bawah pos penjagaan ya pos 1 lah, pos Cibunar kalau saya lupa namanya. Saya pengen cepat-cepat bahwa masalah saya tidak akan jadi sampai ke puncak karena kondisi dari tenaga dan kesehatan dan juga keselamatan kita semua. Saya hanya pengen cepat-cepat turun, itu tujuan utama saya. Akhirnya saya bilang kepada Mas, saya duluan di depan, Mas di belakang, abang di belakang ya. Dia hanya mengangguk lagi ya. Jadi setiap saya 5 menit melangkah ke depan, saya selalu, ini dia, tolong dicatat, saya selalu melihat ke belakang ya, karena dia sebagai pemandu saya ya. Saya lihat ke belakang, ternyata dia masih ada. Beberapa kali pun masih ada, dan sampai suatu saat saya tidak merasakan kehadiran dia kembali. Pada saat saya menoleh ke belakang untuk mengecek keberadaan abang tersebut, lah kok saya tidak menemukan kembali gitu loh ya, Mas tersebut ada di mana gitu loh. Dan saya bukan sendiri. Kalau mata saya 2, saya masih maklumin, mungkin saya mimpi gitu. Kalau saya bersama pacar saya kan berarti udah 4 mata, berarti kita bisa melihat dong ya keberadaan itu aja secara naluri ya, secara nalar ya. Terus saya noleh berdua, Mas tersebut tiba-tiba tidak ada. Dan kembali saya takutkan, kan malam, kalau tanpa senter gimana dia bisa melihat jalan, kan gitu ya. Tidak ada perlengkapan tas ataupun yang memadai yang dibawa dari abang tersebut. Dan di sini saya
uh, mulai timbul semangat saya memberanikan diri. Kita berdua nih pada saat turun tetap harus lanjut kita turun walaupun tanpa didampingi oleh abang-abang tersebut. Yang penting kita sudah berterima kasih, kita sudah bisa turun ke bawah lah, gitu ya. Pada saat kita turun otomatis ya kita cepat-cepat lah ngejar waktu lah supaya tidak benar-benar malam, karena kondisi pada saat itu sudah malam sekali ya, sudah jam setengah 12 atau 12 malam. Kalau turun ke bawah berarti kita sudah jam setengah 2-an lah, jam 1, jam setengah 2, jam 2-an lah ya. Kita buru-buru terus itu, kita lari. Pokoknya tahu sendiri lah, terjal sekali itu kan, curam lagi pula kan jalur Linggarjati tahun 90-an kan, tahu sendiri belum ada kayak pendaki gunung sekarang banyak dimudahkan kan untuk naik gunung. Kalau zaman dulu masih belum ada bantuan ataupun hal-hal yang membuat jalur pendakian tersebut menjadi mudah ya. Nah, saya buru-buru membawa berdua, saya pokoknya tidak lihat tidak kiri kanan, tujuan saya hanya lurus saja ke bawah itu tuh. Ya untungnya jalur dari Cerme itu gampang sebenarnya ya, walaupun terjal berdebu dan curam, dia hanya lurus, selingan lurus ya. Tapi pada saat sampai di suatu tempat, saya melihat ada 2 cabang nih. Ini yang agak membuat saya khawatir ya. 2 cabang tersebut itu ada jalur kiri dan jalur kanan ya, jalur kiri dan jalur kanan. Nah di sini saya mulai bimbang ya, bimbang, saya takut ya kan. Nggak tahu kenapa saya takut di situ, padahal saya sebenarnya tidak ada perasaan takut. Saya sudah melakukan ekspedisi kemana aja, saya tidak ada pesan bimbang, tapi kok ini jalur aneh gitu loh. Tadi perasaan kita tidak ada jalur bercabang, waktu naik tatonya ada jalur cabang waktu turun. Nah di sini saya dengan kebijaksanaan berpikir dan hati yang benar-benar pasrah, kita kan manusia beragama ya, kita berdoa. Nah, tapi di situ bagaimana kok ada suara mungkin dari leluhur saya bahwa apa yang diambil melalui hal yang kanan itu selalu baik ya kita percaya nggak percaya saja ya, tapi ini hanya sharing pengalaman. Dan akhirnya saya mulai ambil jalur sebelah kanan tersebut, terus saya turun itu, nggak tahu berapa lama lah, pokoknya jauh lah karena nge-trek ya itu ya, terus turun sampai saya tuh nggak menghiraukan perasaan lelah saya ya, perasaan capek saya. Pada saat turun sudah akhirnya kita mentok atau enggak sampai di perbatasan itu pohon-pohon pinus. Nah ini saya mau sharing nih, pohon pinus ya, kayak pohon cemara gitu ya. Kita harus percaya di sini nih, bahwa yang saya percayakan pada saat saya sampai di pohon pinus, pohon cemara tersebut, saya berpikir bahwa kalau kita sudah sampai di hari tersebut, kita ini sudah merasa bahwa itu adalah pertemuan dengan dunia masyarakat, dunia normal gitulah. Saya hanya berpikir di situ. Dan akhirnya saya dengan saya memutuskan untuk istirahat ya, untuk mendirikan bivak ya. Dari jas hujan saya ikat, saya cepat-cepat lah ya, saya ikat, saya mendirikan tenda, saya pengen istirahat di situ berdua. Dan kebetulan karena badan sudah lelah, pokoknya semua sudah siap selesai, kita tertidur pulas berdua di situ tuh, di bawah tenda tersebut ya. Bangun-bangun taunya itu sudah menjelang siang ya, jam 10 atau jam 11 kayaknya, matahari sudah terik ke atas gitu.
luar biasa sekali pengalaman. Nggak terasa, mungkin saking capeknya ya. Kita sudah melihat, wah gila, sudah jam 11 siang. Kita beres-beres, kita lihat kiri kanan, wah ini sudah jalur yang aman, kita bisa melihat jalur turunnya. Pokoknya jelas sekali ya jalur turun tersebut ya. Kita bisa melihat jalan setapaknya gitu ya. Pokoknya kita turun pelan-pelan, akhirnya kita menemukan penduduk setempat satu orang. Kita tanya-tanya, Pak, kalau jalur tersebut hanya mengingatkan di mana pos penjagaan tempat semula kita berangkat, dia hanya menunjukkan latarnya terus deh. Ya udah saya lewat situ, terus akhirnya saya lewat di pos penjagaan, pos lapor lah sebelum semua pendaki gunung itu naik ke atas. Dan di sini saya kembali, waktu saya lewatin pos penjagaan tersebut, penjaganya pun bingung kok turun ngeliatin saya aja. Memang karena waktu kondisi sore itu tidak lapor, langsung naik ke atas ya. Tapi saya pura-pura masa bodoh lah. Saya hanya terus saya lewat. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini kembali untuk naik gunung itu kita harus pertama mempersiapkan diri kita benar-benar siap ya. Pertama untuk fisik dan mental. Jadi naik gunung itu tidak hanya sekedar aku suka gunung tuh naik gunung, tidak bisa begitu ya. Karena gunung itu sesuatu hal yang rumit, karena dia tidak ada patokan jalur yang kalau mungkin sekarang orang udah buat ya. Kalau zaman dulu tuh kita harus belajar kontur, belajar ketinggian ya, DPL tuh loh, berapa meter setiap pos ya. Terus kita belajar kompas ya, teknik menembak, berapa jarak antara kontur sini ke situ, dimanapun kita berpacuan dari langkah awal kita harus tahu itu semua ya. Makanya saya bekal yang saya dapat itu sangat berguna sekali. Dan di sini memang banyak kejadian bahwa banyak juga ya saya dengar cerita bertahun-tahun yang saya simpan cerita ini yang saya bagikan sekarang. Akhirnya saya waktu melihat bahwa banyak juga orang yang tersesat ya, banyak juga cerita-cerita mistis ya, bahwa ada kampung macan lah, ada orang tanpa kepala lah, ada nenek berjubah putih, ada burung gagak ya. Kita yang penting di sini kita saling menghargai ya, menghargai budaya tersebut, menghargai tempat tersebut. Di mana bumi berpijak, patut kita junjung tinggi ya. Udah situ dulu sedulur semua, kepada pecinta alam setanah air, terima kasih sudah mengikuti cerita saya sejauh ini. Dan jangan lupa untuk bantu saya untuk like dan subscribe